Saya akan mengajak saudara untuk melihat dua bagian dari Alkitab Perjanjian Lama yang menyatakan begitu pentingnya keluarga, sehingga Tuhan tetap berurusan dengan keluarga sampai pada hari ini. Jadi kita harus tahu betul Tuhan itu mau apa tentang keluarga, sehingga orang itu nggak hanya asal kawin, tapi tahu betul untuk apa pernikahan. Kita buka pertama Keluaran pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Lahirnya siapa di situ? Lahirnya Musa. Oke, Musa dilahirkan. Nah, pasal 1 kita melihat ya, bagaimana penderitaan bangsa Israel. Menderita sekali di bawah kekejaman Firaun. Tiba-tiba muncul kisah ini. Seorang laki-laki, ayat 1 Keluaran 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan seterusnya saya nggak usah baca. Nah, kita hubungkan apa hubungannya negara atau bangsa yang sedang tertindas dengan keluarga ini. Jelas Tuhan mencari anak dalam satu pernikahan. Karena akhirnya kita melihat Musa jadi apa bagi orang Israel? Jadi penyelamatnya. Nah, di sini kita belajar, ibu bapak saudara-saudara yang belum menikah, bahwa jangan asal kawin. Ternyata tiap pernikahan Tuhan sangat mengharapkan anak-anak yang kita lahirkan itu jadi orang-orang hebat. Bisa berkata amin itu? Maka itu kenapa dalam kitab Ibrani ada kata anak-anak gampang. Para tahu dengar kata itu, anak-anak gampang. Apa artinya anak-anak gampang? Sama seperti di Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Mengapa Yahweh mencari keturunan ilahi dalam setiap pernikahan? Di situ kita melihat kalau pernikahan itu kacau, lahirlah anak-anak gampang, anak-anak kacau. Tapi kalau pernikahan itu benar, lahirlah anak-anak ilahi, anak-anak hebat yang akan jadi penyelamat, jadi pemimpin pada generasinya. Dan inilah buktinya. Yang kedua, Hakim-Hakim pasal 13. Kembali kekacauan terjadi di negeri itu. Lihat ayat pertama. Lahirnya siapa kisah ini? Simson. Lihat kondisi sebuah negara. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Nggak tanggung-tanggung, satu generasi saudara, 40 tahun lamanya. Jelas bangsa kacau, bangsa tertindas, bangsa berdosa, bangsa yang melakukan kejahatan. Ayat 2 tiba-tiba berbunyi demikian. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Mari kita gabungkan dua keadaan ini. Satu, kondisi bangsa yang tertindas, betul? Lalu kedua, ada keluarga yang mandul. Berarti pertanyaannya nyambung tidak, saudara? Apa hubungannya negara yang kacau, bangsa tertindas dengan keluarga mandul? Mau kemana? Seharusnya kalau ini tentang politik atau tentang negara atau tentang pemerintahan, begitu ada negara kacau, bangsa tertindas, maka yang dibahas adalah siapa pemimpinnya, siapa rajanya, berapa banyak tentaranya negeri itu. Kira-kira ya atau tidak, saudara? Tapi mengapa yang dibahas tentang keluarga? Ada keluarga mandul. Dan kita melihat keluarga mandul ini didatangi Tuhan. Lahirlah Simson dan jadilah penyelamat. Juga lihat kondisi Israel pada zaman Imam Eli. Kacau tidak zaman Imam Eli hidup sebagai imam di Israel? Coba jawab, kacau tidak? Kacau. Anak-anak Imam Eli tidak jadi contoh. Negara itu banyak masalah. Lihat di pasal 1 kitab 1 Samuel, ada keluarga Elkana, istrinya namanya Hana, dia mandul juga. Kenapa ditulis itu? Karena setiap kali Tuhan mencari keluarga, berarti ada hal-hal yang perlu dikerjakan di negeri itu oleh keluarga itu lewat anak-anak kita.
Maaf, jangan marah kalau saya tanya ini. Berapa banyak anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, dan sekarang anak-anak itu punya dampak yang hebat di lingkungan di mana kita tinggal atau mereka tinggal. Saya diberi rahasia ini sejak tahun 70-an yang lalu, saudara. Jadi saya itu bicara tentang keluarga bukan setelah saya menikah. Sejak tahun 70-an Roh Kudus mewahyukan saya banyak firman tentang keluarga. Saya sendiri heran. Saya masih muda waktu tahun 70-an itu. Dan sekarang saya baru mengerti. Maaf, seperti contoh Nexon tadi. Oh ya, sebelum saya lupa, kami tidak punya anak kandung. Kami pun tidak pernah berdoa atau minta kepada Tuhan, minta orang lain mendoakan, atau kami berobat ke dokter, tidak. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Diberi baik, tidak juga baik. Tapi sejak saya belum menikah, Tuhan sudah memberi saya banyak anak-anak yang harus saya urus. Dan begitu saya mau menikah, saya memberitahu istri saya. Dan kalau orang nggak ngerti dibilang, wah ini ngapain ini? Belum menikah aku sudah punya anak, gawat sekali. Saya beritahu pada istri saya, kamu jangan kaget, ada banyak anak-anak rohani yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, istri saya adalah pribadi yang bisa menerima mereka. Dan anak-anak yang tadinya diserahkan saudara, tidak semuanya baik-baik. Seringkali anak-anak yang kacau, anak-anak yang terbuang. Masalah begitu banyak. Tapi kami tetap mengasihi mereka. Jadi Tuhan bisa merubah mereka. Nah contohnya Nexon. Saya nggak perlu repot-repot ke Sukuwana. Saya berkati anak ini. Anak itu betul-betul saya anggap sebagai anak kami sendiri. Kami kirimkan uang, kami siapkan fasilitas semuanya. Kami nggak perlu pergi. Itu baru di Sukuwana. Di Papua, kenapa saya bisa mendirikan sekolah gratis? Sudah 35 sekolah sekarang Tuhan percayakan kepada kami. Secara logika, saya akan sibuk sekali. Tapi tidak. Kenapa bisa begitu? Karena 90 sekian persen guru-guru itu adalah anak-anak kami. Yang kami sekolahkan mereka dari nggak punya apa-apa sampai jadi apa-apa, dan mereka ngabdi sama-sama. Nggak mungkin mereka akan minta gaji dari bapaknya sendiri, karena mereka tahu bagaimana saya pun mencarikan uang untuk semua pelayanan itu. Jadi mereka itu nggak digaji, guru-guru itu nggak digaji, mereka hanya terima persembahan. Dan saya terus nyekolahkan orang, tidak pernah berhenti, karena siap untuk jadi guru-guru. Akhirnya nggak cuma Papua, Sulawesi sudah ada, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera bagian Selatan. Saya bawa 4 provinsi: Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu 5, Bengkulu, Jambi dan Bangka Belitung. Ada sekolah semua kami di sana. Kami menyiapkan generasi baru itu, anak-anak yang punya dampak, saudara. Maka itu tadi yang aku cerita soal anak 5, anak 10, anak kami ratusan, dan kami biayai mereka sekolah untuk mereka jadi orang-orang hebat. Nah, saya ceritakan ini. Kami nggak punya anak kandung saja, tapi anak-anak itu kami didik seperti anak sendiri, dan mereka jadi orang-orang hebat. Apalagi yang punya anak kandung, siapkan mereka, siapkan mereka. Saudara, inilah hal yang sangat luar biasa. Jadi setiap pernikahan, Tuhan sangat mengharapkan ada anak-anak keturunan ilahi yang kita lahirkan. Dan anak-anak itu menjadi orang-orang hebat. Lihat Musa, lihat Simpson, sungguh dahsyat sekali. Kita lihat sekarang Mazmur 127. Mazmur 127. Yang belum menikah, kalian siapkan diri betul untuk mengerti hal ini. Ayat 1, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Yahweh yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya kembali ke kalimat pertama. Inilah satu-satunya ayat dalam perjanjian lama yang kita temukan Tuhan khawatir dan tidak percaya kepada kita. Satu saja yang Tuhan tidak percaya kepada manusia ketika kita membangun rumah. Maka itu dia berkata, kalau bukan aku yang membangun rumah, percuma usahamu. Nah, ini rumah apa? Ayat 3 memberitahukan kita. Ayat 3 berbunyi demikian. Sesungguhnya anak-anak, coret kata lelaki, sangat salah terjemahan ini.
Kalau hanya anak laki yang adalah milik pusaka daripada Yahweh, nah, anak perempuan itu apa? Ini sangat salah terjemahnya. Kalau saudara bisa baca bahasa suku atau bahasa asing yang lain, baca tidak ada kata lelaki. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, ini sungguh hebat dan sungguh luar biasa. Anak-anak itu milik pusaka. Saudara, siapa bisa menerangkan atau menggambarkan kalau ada kata benda pusaka itu artinya apa? Bernilai atau tidak? Sangat bernilai, tak ternilai bahkan. Nah, di mata Bapa di surga, anak-anak itu milik pusakanya. Nah, sekarang kalau ayat 3 itu bicara anak-anak, maka ayat 1 bicara rumah. Itu rumah apa artinya? Ayo, berarti rumah apa di situ? Rumah tangga, keluarga, betul? Jadi dengar yang belum menikah, kalau bukan Tuhan yang membentuk pernikahan atau membentuk rumah tangga, percuma usaha orang. Harus dia, karena akan dilahirkan anak-anak. Ayat 4 masih pasal yang sama. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, sejak tahun 70-an saya sudah menyebut diri saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Orang tahu dari dulu, saya ini seorang pendidik dan pembidik. Saya dulu waktu punya kartu nama, saya tulis itu, pendidik dan pembidik. Sekarang email saya juga saya sebut pendidik.pembidik@gmail.com. Selalu orang tanya, kenapa kamu menyebut dirimu pendidik dan pembidik? Saya bilang pendidik itu adalah Tuhan Yesus. Sampai hari terakhir dia terangkat ke surga, orang memanggil dia guru Yesus, itu pendidik. Ternyata pelayanan pendidikan itu sangat alkitabiah, dan itu pelayanan Tuhan Yesus. Saya seorang pembidik gara-gara ayat 4 ini. Jadi semua anak muda, laki maupun perempuan, ternyata mereka itu seperti anak panah. Kapan saya tahu rahasia ini? Tahun 70-an yang lalu. Saya itu heran ketika saya menemukan begitu banyak anak menyakiti orang tuanya sendiri. Begitu banyak orang tua bermasalah dengan anaknya sendiri. Saya masih muda waktu itu, mikir kenapa bisa? Kenapa ada anak-anak bisa begitu kurang ajar menyakiti orang tuanya? Mengapa ada orang tua sampai hancur hidupnya, hancur hatinya karena kelakuan anak-anaknya? Saya nggak bisa ngerti. Sampai suatu hari, nah ini cara belajar. Kalau saudara masih ingat Efesus pasal 6? Siapa ingat senjata iblis 6 atau 56? Apa itu senjata iblis? Apa senjata iblis Efesus 6? Anak panah berapi. Oke, nah saya mulai mikir, oh setan itu senjatanya anak panah. Saya mulai bertanya, dibuat di mana itu anak panahnya si setan itu? Saya nggak dapat jawaban. Saya membaca di 1 Petrus pasal 5. Kalau saudara masih ingat ayat 9, musuh kita itu seperti apa? Singa yang berjalan ke sana kemari mengaum-ngaum mencari mangsa. Waktu ayat itu muncul, langsung Roh Kudus nyambung ke Efesus 6. Ketika si iblis berjalan ke sana kemari untuk mencari mangsa, berarti mereka pun cari senjata. Nah, di situ saya terkejut. Ketika iblis ke sana kemari berjalan mengaum-ngaum, saudara, lalu iblis melihat begitu banyak anak panah tercecer. Saya bingung, anak panah yang bagaimana ini? Nah, saya kembali dulu. Seruncing-runcingnya anak panah, setajam-tajamnya selurus-lurusnya anak panah. Saya mau tanya kepada saudara, kalau nggak ada pahlawan yang membidikkan, anak panah itu bisa sampai sasaran tidak? Jawab, bisa tidak? Tidak. Nah, saya mulai tanya, siapa pahlawan yang ditulis di ayat 4 127 kitab Mazmur?
Siapa jawaban saudara? Siapa pahlawan-pahlawan itu? Jawab, siapa pahlawannya? Kita, orang tua, bukan Tuhan Yesus. Sejak itu saya khotbah di mana-mana. Hai yang kawin, dengar, jangan hanya kawin beranak, asal kawin beranak, awas kamu. Kayak binatang saja, tidak pernah tahu membidikkan anak-anak panah kemana sasarannya. Karena banyak orang tua hanya tahu punya anak, tapi tidak pernah tahu sasarannya kemana. Berarti anak-anak panah itu tergeletak, gak diurus. Orang tuanya sibuk. Di situ saya melihat termasuk banyak keluarga pendeta, anak-anaknya gak jadi berkat, sebab si pendeta terus sibuk pelayanan, tidak tahu sasaran anak panah ini kemana. Anak panah yang gak dibidikkan, dia akan tetap tergeletak di situ. Walaupun ada pembidiknya, kalau pembidiknya tidak punya sasaran, sampai nggak ke sasaran anak panah ini? Tidak sampai juga. Jadi saudara, saya kagum. Maka itu saya menyebut diri saya pembidik. Akhirnya begini Roh Kudus katakan, jadi Daniel, waktu setan berjalan ke sana kemari mencari mangsa, mereka menemukan ada jutaan anak panah yang tercecer. Dan itu senjatanya. Ternyata setan punya senjata anak panah. Mereka gak pernah buat senjata itu, tapi karena banyak orang tua yang tidak jadi pahlawan, jadi pembidik untuk anak panahnya, maka setan ambil masing-masing anak panah, dan setan cari mana orang tuanya dan dibidikkan ke orang tuanya. Maka itu banyak anak menyakiti orang tuanya sendiri karena kegoblokan kita, tidak tahu sasaran ini kemana. Ayat 5 saya pegang. Sejak saya belum menikah, saya sudah menampung penuh di tabung panah saya dengan ratusan anak panah itu. Saudara, begini kata Tuhan, seruncing-runcingnya anak panah, selurus-lurusnya anak panah, sehebat-hebatnya pembidiknya, anak panah yang tidak disimpan di tabungnya, dia akan terpengaruh oleh cuaca. Kena hujan, kena panas, anak panah bisa bengkok. Saya tanya lagi, siapa Tuhan tabung dari anak-anak panah itu? Saya bersyukur Tuhan menjawab, keharmonisan papa mama itulah tabung yang aman buat anak-anak panah. Buktinya, kalau ayah ibu gak harmonis, ayah ibu rajin bertengkar, anak-anak panah tidak betah tinggal di rumah. Kalau anak-anak tidak betah tinggal di rumah, maka anak adanya di terminal, di pasar, di jalanan. Jawab iya atau tidak? Kalau anak-anak tidak punya tempat untuk mereka rasa aman, rasa betah di rumahnya sendiri, maka jalanan jadi rumah mereka. Maka itu penjahat makin banyak, karena kita nggak jadi tabung panah yang benar. Pulang dari sini, perhatikan jemaat remaja dan kaum muda di gereja masing-masing. Kalau mereka nggak punya tabung panah karena orang tuanya nggak harmonis, biarlah kita jadi tabung panah buat mereka. Maaf saudara, sampai hari ini kami nggak menghitung, tapi yang jelas sudah 1000 itu pasti lebih anak panah yang Tuhan percayakan kepada kami. Bayangkan saya dari tahun 80-an awal sudah mengurus anak panah itu sampai hari ini. Di banyak tempat, di banyak negara, gak cuma di Indonesia. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Yeremia 1 ayat 5. Maka itu ayah ibu harmonislah, katakan amin. Kalau kita gak harmonis, anak-anak panah kita akan patah, akan bengkok, akan hancur. Dan kalau kita tidak jadi pahlawannya, iblis akan mengambil anak-anak panah kita itu, dan mereka akan tembakkan, akan bidikkan kemana saja yang mereka mau. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum saya uraikan ini, saya tanya dulu begini. Saudara percaya atau tidak bahwa firman Tuhan ini bukan cuma untuk orang Kristen? Loh, saya tanya iya atau tidak? Betul? Jadi bicaralah kepada banyak orang yang bukan Kristen. Walaupun kita nggak pakai ayat ini, pasal ini, tapi sampaikan firman Tuhan, orang akan tertarik dan akan percaya. Karena ini kebenaran yang nggak bisa dibantah oleh siapapun juga. Saya sudah sering banyak bicara di forum yang bukan Kristen.
Karena kalau saya menjadi penceramah, saya menjadi pembicara dalam satu seminar, maka salah satu syarat utama seorang penceramah, seorang pembawa makalah, seorang memimpin seminar, itu harus punya pustaka. Tahu kata pustaka? Harus ada buku-buku yang dibahas di dalam seminar atau pembicaraan itu. Nah, selama saya memimpin seminar, saya tidak pernah bisa membahas buku yang lain kecuali Alkitab, saudara. Tapi kalau forumnya bukan Kristen, saya tidak bawa Alkitab. Maka itu setiap kali saya selesai mengajar atau memberi ceramah atau memberi seminar, menyampaikan makalah apa saja, tidak ada seorang pun yang mendengar yang gak tanya gini, Bapak baca buku apa? Siapa pengarangnya? Kenapa dari tadi Bapak tidak menyebutkan? Saudara, saya akhirnya harus ngomong, itu kitab suci saya. Karena saya sangat percaya Alkitab ini gak akan pernah habis dibahas, mau berapa ribu tahun pun. Katakan amin. Firman ini up to date. Artinya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau kita membahas dengan benar, orang tidak akan pernah merasa kuno. Alkitab ini dahsyat luar biasa, saudara. Sungguh, sudah banyak forum saya bicara masalah mendidik anak, mereka heran. Kalau gitu kami ini salah semua. Ketika saya sampaikan firman Tuhan, tapi saya nggak bawa Alkitab. Lalu mereka minta, Bapak kapan ada waktu lagi? Kami akan kumpulkan lebih banyak orang lagi daripada sekarang. Berunding, 11 Desember jatuhnya. Saya akan bicara di forum Islam lagi tentang bagaimana anak-anak itu. Saya sudah sering diundang seperti kelompok-kelompok begitu, saudara. Itu dahsyatnya Alkitab. Ternyata mereka tidak bisa membantah bahwa itu kebenaran. Galatia 5 ayat 22-23 itu bahas tentang apa? Ayo jawab. Bahas tentang apa Galatia 5 22-23? Enggak usah ragu-ragu. Dua roh. Saudara tahu kalimat terakhir di ayat yang ke-23 setelah kata dua yang ke-9 penguasaan diri? Hafal enggak? Nah, tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal ini. Ayat itu saya pegang sampai hari ini. Dan saya sudah buktikan, apabila kita bicara tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera dan sejenisnya, pokoknya firman Tuhan, tidak ada yang menentang, saudara. Mereka akan bungkam. Karena kebenaran itu adalah kebenaran yang bisa memerdekakan orang. Pakai firman Tuhan. Jadi saya minta seorang pendeta nggak cuma khotbah di gereja, khotbahlah di balai desa, khotbahlah di tempat-tempat orang meninggal, khotbahlah di tempat orang menikah yang bukan Kristen, khotbahlah di tempat-tempat orang tahlilan dan semuanya. Katakan amin. Kalau kependetaan saudara hanya untuk orang Kristen, copot saja. Maaf saya berkata. Jadilah pendeta dan gembala untuk masyarakat, sebab mereka semua domba yang tidak bergembala. Betul? Kenapa tiap kali Tuhan Yesus lihat orang banyak, dia berkata apa? Tergeraklah. Teruskan. Tiap kali dia lihat orang banyak muncul apa? Belas kasihan, sebab mereka seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kita ini harus jadi gembala bukan cuma untuk anggota gereja. Setuju tidak? Keberhasilan saudara dan saya tidak ditentukan berapa besar jemaat kita. Keberhasilan kita adalah ditentukan apakah kita sudah mengembalakan orang-orang yang bukan Kristen di desa kita melayani. Saya cuma cerita, kalau saudara ke Papua, di daerah manapun juga, maaf, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Orang pasti tahu nama saya. Dan begitu orang menyebut nama Daniel Alexander di Papua, langsung mereka tahu. Mereka menjuluki saya orang yang menyelamatkan orang Papua. Karena saya mengangkat anak-anak mereka untuk dididik dengan baik. Maka itu saya dahulukan kalimat ini. Firman Tuhan bukan untuk orang Kristen saja. Harus kita bagikan kepada dunia ini supaya mereka tahu. Jadi saudara, kalau ada pendeta khotbah, isi khotbahnya cuma buku ini, pengarang itu, saya nggak pernah bisa respect. Kenapa nggak bahas Alkitab? Kenapa bahas bukunya orang? Saya banyak baca buku, tapi saya heran kalau saya khotbah buku-buku itu nggak keluar semua, hilang kemana saya tidak tahu. Karena saya banyak baca buku. Karena Alkitab ini dahsyat. Yeremia 1 ayat 5.
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tahun 78 saya dapat rahasia ayat ini ketika saya mimpin retreat anak-anak remaja kelas 6 SD sampai 3 SMP. Bukan anak sekolah, tapi anak dari kursus bahasa Inggris di Surabaya. Di situ saya mempersiapkan diri tahun 78, saudara. Saya berdoa, Bapak, saya mesti bicara apa pada anak-anak remaja ini? Firman ini muncul. Coba saudara perhatikan. Kalau bayinya belum dibentuk di dalam rahim, berarti ayah ibunya sudah menikah atau belum? Coba jawab. Nah, saya bingung. Bagaimana orang tuanya belum menikah, anaknya sudah dikenal oleh Bapa di surga? Lah, anak itu dari mana? Ini rahasia hebat, saudara. Maka itu sejak tahun 70-an itu sampai hari ini, pelayanan saya disebut pelayanan generasi. Saya suka ngurus anak-anak, saya suka anak remaja, saya suka anak-anak muda, saya urus. Ayo bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Karena ayat ini, saya terbengung-bengung beberapa saat. Bagaimana Papa, orang tuanya belum menikah, anaknya sudah dikenal? Maka kesimpulannya dengan tidak ada anak haram di dunia, bapak haram yang banyak. Catat itu baik-baik. Betul tidak? Tidak ada anak haram. Anak itu nggak pernah salah, bapaknya yang kurang ajar. Dengarkan kalimat ini. Anak tidak ada yang pernah minta dan memilih untuk dilahirkan. Jawab, betul tidak? Dan yang kedua, perhatikan. Tidak ada seorang manusia bisa buat anak. Loh, ya atau tidak? Semuanya karena Tuhan. Maka itu kita jahat dan kejam kalau kita menyia-nyiakan anak, saudara. Senakal apa anak itu? Karena sudah sekian puluh tahun saya hidup dalam kebenaran ini. Sampai orang-orang itu yang kenal saya begini. Saudara, kalau saudara pernah kenal banyak orang punya hobi. Ada orang hobinya ngumpulin perangko. Ada tidak? Pernah ketemu? Ya, oke. Ada orang hobinya. Belum lama saya ke rumah satu orang yang saya baru kenal. Saya kaget, di ruang tamu, meja tamu itu jam tangan. Akhirnya saya masuk ke dalam untuk diundang makan. Di mana-mana jam tangan. Saya tanya, ini kenapa? Istrinya jawab, hobinya. Pergi kemana saja walaupun sebentar, pulang pasti bawa jam tangan. Terus saya tanya, kenapa? Gak tahu, saya tuh senang kalau lihat jam tangan. Jadi beli terus. Nah, banyak orang punya hobi yang macam-macam. Tapi orang yang kenal saya betul-betul menyebut hobi saya itu satu. Suka mengkoleksi anak rusak. Makin rusak seorang anak, saya makin senang untuk memilikinya. Untuk saya buktikan kepada dunia, hanya Yesus bisa merubah yang rusak itu. 2 Korintus 5:17 itu pegangan saya. Hafal enggak? Apa? Barang siapa di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, itu ayat pegangan saya. Maka itu kalau ada anak rusak yang ditelepon baju saya, kasih sini, saya bilang bawa ke sini. Kemarin malam saya ketemu seorang ibu, 4 anak saudara, 3 anak kandung, anak keempat anak pungut. 3 anak ini bapaknya sudah lari atau kemana. 2 tahun lalu saya pertama kali ketemu dia orang Makassar, naik motor 5 orang. Bayangkan, jadi anak 4 dengan dia, itu satu motor. Bagaimana ceritanya? Nah, dari 2 tahun itu saya kenal, saya tanya baik-baik, lalu cerita. Langsung 3 anaknya saya ambil, saya bawa ke Papua untuk saya sekolahkan, tinggal dengan kami di Nabire. Nah, tadi malam saya ketemu, setelah sekian lama nggak ketemu, dia bilang terima kasih, padahal boleh ambil anak itu. Ya, besarkan anak ini. Dan saya bilang jangan kawin lagi, tunggu anak-anak itu dewasa. Karena saya punya diberi hati seperti itu, maka itu Tuhan memberi saya fasilitas. Karena kalau sampai saya nggak punya fasilitas, makan apa sekian banyak anak itu?
Saudara, ini dahsyat sekali Tuhan kita. Jadi bapak haram yang ada bukan anak haram. Ingat itu baik-baik. Anak itu sudah dikenal sejak orang tuanya belum menikah. Saya lanjut dulu. Fase kedua, masih Yeremia 1 ayat 5. Ini sekarang orang tua sudah menikah dan istri sudah hamil. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, sudah hamil toh? Aku telah menguduskan engkau. Maka itu saudara, semua bayi kalau meninggal pasti langsung selamat. Sebab bayi itu belum bisa memilih. Yesus menebus kita dengan dua cara. Satu, ditebus dari dosa keturunan. Dua, dia menebus kita dari dosa perbuatan. Betul? Maka itu bayi-bayi belum Kristen pun akan tetap diselamatkan, karena penebusan Yesus berlaku untuk mereka. Dan ini ayatnya. Semua kandungan bayi-bayi itu sudah dikuduskan sejak belum lahir. Pernahkah saudara tanya, kalau anak-anak itu dalam kandungan sudah dikuduskan, berarti anak itu tidak pernah bermasalah. Fase ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi titik. Saya nggak baca Nabi, ini untuk Yeremia. Karena firman ini sudah saudara setujui untuk semua orang di dunia. Maka itu saya percaya, walaupun itu anak hasil perkosaan sekalipun, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tuanya. Jawab ya atau tidak? Karena anak itu tidak minta dan tidak milih untuk dilahirkan. Maka itu anak hasil perkosaan sekalipun. Dan biasanya anak-anak hasil begitu tuh nakalnya luar biasa. Saya akan tetap ambil anak itu, karena mereka adalah anak panah saya. Saya akan didik. Jadi setiap bayi yang lahir ke muka bumi, bayinya penjahat, bayinya perampok, bayinya pelacur, bayinya siapa saja, maka fase ketiga, surga sudah menetapkan. Kalau saya pakai bahasa pemerintahan Indonesia, saya berkata, setiap bayi lahir sudah punya SK dari surga. SK-nya jadi apa anak ini? Ngerti maksudnya saudara? Jadi ketika Tuhan beri kami anak-anak, saya akan berdoa. Apa SK Tuhan untuk anak ini? Kalau saya tahu SK-nya apa, saya tinggal bidikkan dia ke arah mana. Hebat saudara, itulah pernikahan, itulah keluarga. Jadi setiap saudara yang sudah menikah, saudara punya tanggung jawab besar. Baik untuk anak-anak kandung, maupun untuk anak jemaat, maupun untuk anak-anak di tetangga-tetangga saudara di mana saudara tinggal. Urus mereka. Gak usah buat panti asuhan, tidak. Buatlah keluarga. Dan mereka itu anak-anak kita sendiri. Kalau saya cerita, saya gak akan punya waktu. Betapa anak-anak yang hebat Tuhan berikan kepada kami. Sana jadi orang-orang hebat. Dan mereka punya pelayanan, punya tempat yang luar biasa. Dan sungguh bangga. Berapa orang yang suka keliling, entah itu kerjaan, entah itu pelayanan. Maaf, saya bangga betul. Orang yang suka keliling ke banyak tempat, saudara, mereka kalau ketemu saya, mereka akan bilang, Pak Daniel hebat, anak bapak ada di sana, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Saya bangga dengan sebut itu. Dan mereka jadi orang-orang yang punya tanggung jawab, punya profesi yang berbeda-beda. Itu anugerah Tuhan betul-betul, saudara. Dan saya gak pernah kerepotan. Maka itu kalau cuma ngurus 2 anak aja repot, bertobat saudara. Kami ini ngurus ratusan anak, gak pernah repot. Dan saudara lihat saya tetap seger seperti ini. Bahkan seringkali orang gak percaya tentang umur saya, karena saya hidup dalam kebenaran ini. Berbahagialah orang. Nah, orang yang berbahagia bukan cuma karena kaya. Belum tentu orang kaya bahagia. Tapi Mazmur 127 ayat 5 tadi mengatakan, yang berbahagia adalah orang yang sudah bisa membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dan kami bahagia karena ada sekalibu panah dalam tabung panah kami. Itu sangat menyenangkan, saudara. Maka itu dalam hidup ini saudara, percayalah. Nah, inilah 3 fase dari anak-anak yang kita lahirkan. Walaupun tidak yang kita lahirkan, kita urus. Saya ke Medan terakhir tanggal 17 Mei yang lalu. Itu saya meninggalkan Medan dan baru balik kemarin. Seorang nenek umur 72 tahun cari saya. Saya sudah sering telepon dengan nenek ini umur 72. Tanggal 16 itu
cucu yang dia asuh dari umur 7 bulan itu baru ketemu saya. Tante anak itu, ini orang Buddha. Nenek ini orang Buddha. Nah tantenya anak ini, tapi tante jauh bukan langsung, yang tahu pelayanan saya. So dia ketemu saya itu tanggal 14 Mei. Bilang, Pak Daniel, saya ini punya kemenakan. Begini. Oke, saya tahu. Jadi anak ini, bapaknya sekarang kemana tidak tahu. Nah bapaknya itu adalah anak dari nenek. Ibunya lari lebih dulu. Jadi waktu anak ini umur 7 bulan, bapaknya sudah hilang tidak tahu kemana. Waktu anak ini umur 7 bulan, si ibu bawa ini ke mertuanya. Ditinggal sejak hari itu nggak pernah ketahuan di mana mama anak ini. Nah, jadi nenek ini dititipi cucu dari umur 7 bulan sampai lulus SMA. Nah, tante ini cerita kepada saya, anak ini kasihan, hidupnya tertekan. Dia tuh pengen kuliah, tapi neneknya nggak mampu. Ketemukan saya. Nah, itu hari Jumat. Sisa-sisa waktu yang ada saya cuma bisa 16 Mei, itu hari Minggu. Suruh dia ke gereja. Pak, gak bisa, ini keluarga Buddha. Loh, bukan ikut kebaktian. Saya bilang ketemu saja. Karena saya gak ada waktu lagi. Tanggal 17-nya pagi-pagi saya sudah balik ke Papua. Akhirnya sore itu kebaktian jam 4 sore. Saya ketemu setengah 4. Begitu ketemu yang dibawa tantenya ini, saya gak ngomong ABC, gak ngomong apa karena sudah tahu. Saya langsung peluk anak itu. Saya bilang, saya mewakili papamu, saya minta maaf karena papa meninggalkan kamu. Anak itu nangis di pelukan saya. Panggil papa mulai hari ini pada papa. Udah. Terus saya ngomong, kamu mau pulang atau mau ikut papa? Dia bilang ikut. Ya udah, ayo masuk. Dan itu pertama kali dia ke gereja. Bulan Juni saya bilang pada neneknya, boleh nggak anak ini saya bawa ke Jawa? Jadi pas saya ada retreat di Bandung, di Jakarta, di Denpasar, saya ajak dia keliling. Saudara, dia cerita begini, ini kali pertama dalam hidup saya jalan dengan papa mama. Istri saya nangis waktu dengar anak ini ngomong seperti itu. Sejak hari itu dia nggak pulang lagi ke Medan. Dia itu anaknya pintar ternyata. Tes dia diterima di Trisakti, cukup mahal biayanya. Nah, seorang tantenya ada di Makassar. Ini tante langsung, kakak dari papanya. Dia telepon saya. Dia bilang terima kasih kalau Pak Pendeta. Mereka juga masih muda di Makassar ini. Terima kasih kalau Pak Pendeta mau ngurus ponakan saya. Bilang saya itu kesukaan saya. Saya bayari semua uang kuliahnya. Anak ini pintar ternyata. Nah, berapa hari lalu tuh saya di Medan. Neneknya maksa ketemu saya. Dia naik becak, saudara. Begitu datang ke tempat saya nginap, saudara, saya kaget. Yang punya rumah juga kaget. Yang punya rumah ini gembala dari GBI Avia di Medan. Nenek ini begitu ketemu saya, dia berlutut di depan saya. Saya cokok, jangan. Saya bilang, ayo duduk. Dia bilang, terima kasih, terima kasih. Kalau sekarang saya mati, saya tenang. Karena ada yang ngurus anak itu. Saudara, ini istri gembala di rumah itu menangis mendengar kata itu. Saya juga nggak tahan mendengar kata itu. Karena dari umur 7 bulan diurus, bisa bayangkan. Jadi seperti anak sendiri. Apalagi nenek itu tahu saya sudah sekolahkan dia. Dan satu kalimat yang bilang, dia manggil saya Boksu. Perubahan yang paling besar dari Denny, namanya Denny. Anak ini sarang cerewet. Maksudnya, saya belum pernah dengar kalau dia ngomong bisa sebanyak itu. Tanya tante-tantenya omnya. Dia itu anak pendiam. Kalau di rumah, kalau nggak diajak ngomong, nggak akan ngomong walaupun seharian. Kenapa, saudara? Karena dia malu dan tertekan. Karena kalau teman-teman tanya, mana papa mamamu? Sekarang anaknya ceria, berubah. Belum dibaptis. Karena dia masih belajar mengenal siapa Tuhan. Tapi sudah rajin ke gereja. Bisa ngerti contoh itu? Jadi ada banyak anak panah yang tercecer, yang kita harus ambil anak panah itu. Maka itu keluarga itu penting. Itu sebabnya kenapa setan merusak banyak pernikahan. Jangan takut saudara memberi makan mereka. Saya punya konsep, kalau Tuhan gak kirimkan uang untuk makan mereka, saya bilang, Papa, apa saya harus ngerampok? Saya bilang begitu. Ngerti kata itu? Maka itu saya gak pernah kekurangan. Tuhan selalu kirim. Karena Tuhan yang butuh, bukan saya.
Kan itu anak Tuhan, loh betul tidak? Cuma saya dititipi saja. Maka itu kami bangga sekali saudara, bisa nyekolahkan begitu banyak anak. Tuhan yang mencukupi semua. Jadi setiap anak yang saudara lahirkan, tanya Tuhan, SK-nya apa anak ini? Dibawa kemana? Jadi apa nanti? Jadi ingat 3 fase. Semuanya pakai tensesnya past perfect tense. Telah, sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Dan aku telah menetapkan. Ada SK, ada destiny. Jadi apa anak itu? Itulah anak-anak. Jadi kalau saudara ketemu anak senakal apa, serusak apa, ambil. Mereka perlu dikasih dan disayangi. Kalau mereka berontak, itu karena salah kita. Kita gak sayang anak-anak itu. Seorang anak, saya sudah punya anak 2, jadi pengusaha truk saudara di Nabire, anak orang Toraja. Dulu waktu dititipkan kepada saya, itu bapaknya ngomong begini. Bapaknya itu Auri, pensiunan Auri, tinggal di Biak. Pak Pendeta, kami terpaksa titipkan anak ini. Kami gak bisa ngomong. Bagaimana anak itu? Pokoknya begini. Kalau dia itu kertas, saya rendam gak basah, saya bakar gak terbakar. Saya bilang, anak apa ini? Anak itu sudah rusak narkoba, sudah macam-macam lagi ke dukun semuanya. Saudara, saya cuma mengasihi dia, berubah hidupnya. Saya sekolahkan dia, luar biasa. Sekarang jadi orang yang sukses. Dan sungguh Tuhan memberkati. Dia menikah dengan seorang guru dari Jawa Timur. Nah, jadi betapa pentingnya keluarga. Saya ngerti kenapa ada pernikahan, kenapa ada keluarga. Karena kita jadi contoh untuk mereka. Saya lanjutkan. Bagaimana inti keharmonisan? Mengapa Alkitab mengajarkan bahwa suami itu kepala, istri tubuh? Betul? Nah, untuk membuat keluarga kita harmonis, lihatlah kepala dengan tubuh, tubuh dengan kepala. Lihat itu saja. Mengapa dalam pernikahan kepala harus satu? Harus suami. Istri, tolong jangan sampai istri menjadi kepala juga. Kalau sampai satu keluarga ada 2 kepala, namanya keluarga monster, menakutkan. Kepalanya 2, badannya 1. Tapi kalau ada suami, poligami, kepala 1, badannya 2, itu namanya kembar siam. Ingat itu baik-baik. Jadi harus kepala 1, tubuh 1. Perhatikan, nah kalau saya bicara di antara kalangan Islam, saya pakai kata ini. Di situ saya bicara, ternyata memang gak ada wanita bodoh yang mau dimadu. Mereka kaget waktu saya ngomong begitu. Maka itu sampaikan firman tanpa takut, asal kita tidak memindahkan orang itu menjadi agama Kristen. Kita gak akan ada masalah. Nanti kebenaran akan memerdekakan mereka. Baru mereka bisa milih yang mana. Asal kita sampaikan firman, sampaikan firman. Itu yang luar biasa. Supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi kepala dengan tubuh. Saya ngomong kepada mereka. Jadi kalau ada seorang istri gak suka suaminya, itu berarti ada satu tubuh jengkel dengan kepalanya. Pusing terus ini kepala, sudah dijambakin, dijeduk-jeduk, nggak sembuh-sembuh. Aduh, ini kepala. Nggak mungkin tubuh bilang, aku potong aja ya ganti kepala lain. Mati. Jangan coba, mau potong kepala, mati. Begitu pula ada kepala, jengkel dengan tubuhnya. Sakit nggak sembuh-sembuh. Tanggal 1 sakit pinggang, tanggal 2 sakit perut, tanggal 3 sakit jantung, tanggal 4 sakit lutut, tanggal 5 sakit pinggang, tanggal 6 sakit apa terus. Nanti kembali tanggal 1 lagi sakit lagi. Capek bukan punya tubuh kayak begitu. Apakah kepala bilang potong aja sudah, ganti tubuh lain? Ngerti ilustrasi ini saudara? Maka itu kenapa Malaki 2:16 berkata, aku benci. Lu baca, aku benci apa? Perceraian. Bukan cuma gak suka. Kenapa dia benci perceraian? Karena kalau cerai itu mati. Kalau jemaat ngotot mau cerai, saya anjurkan, ayo kita doakan saja supaya Tuhan panggil salah satu pulang. Lu daripada cerai mati juga, lebih baik mati bener dong. Karena kalau cerai nggak bisa kawin lagi. Kalau yang satu mati asal jangan diracun tentunya, itu bisa kawin lagi. Nah itu nasihat kepada jemaat yang ngotot mau cerai.
percuma kamu cerai, lebih baik minta mati. Bukan bunuh diri juga, bukan diracun tentunya. Nah, saudara, maka Tuhan akan dipermuliakan kalau semua keluarga itu harmonis. Jadi kepala dengan tubuh, hubungannya selalu kepala dengan tubuh. Saya beri contoh. Tubuh bisa usul tidak? Saya tanya, tubuh bisa usul tidak? Bisa. Beri contoh, usul apa tubuh? Usul kepada kepala. Ayo, ini kita belajar soal keharmonisan keluarga. Ayo, usul apa? Tubuh. Masa saudara lupa? Tiap hari pasti sering usul kok tubuh itu. Banyak kali tubuh usul. Dari bangun pagi tubuh sudah usul. Mau sarapan apa ya? Itu yang usul kan perut, bukan? Nanti kepala yang menentukan. Sudah selesai waktu mau mandi, mikir air panas atau air dingin. Itu kan tubuh yang usul. Tetap kepala memutuskan. Habis mandi tubuh mikir lagi, aduh aku pengen pakai yang baju hijau itu. Tapi kepala bilang, sudah 2 hari pakai baju itu, ganti yang lain. Kepala yang ngomong. Betul tidak? Semua tubuh boleh usul, tapi kepala yang memutuskan. Kalau kepala memutuskan, tubuh nggak boleh berontak. Misalnya begini, pagi-pagi ini perut ini pengen makan rawon misalnya. Kepala bilang, sudah bosan 2 hari, konro saja. Misalnya begitu. Apakah tubuh ngambek terus perutnya ngancing waktu kepala milih konro? Loh, betul nggak ini hubungannya, saudara? Maka itu kalau kita pakai kepala dengan tubuh dalam pernikahan kita aman rumah tangga ini. Siapa pernah ngalamin ini? Karena tugas dan tanggung jawabnya harus selesai. Diminta, ini biasanya proyek bukan? Atau tugas kantor, ya. Sudah 3 hari kurang tidur terus. Ayo, yang capek badan atau kepala? Badan bukan, capek pengen tidur. Usul ini badan, istirahatlah 2 jam saja, tidurlah 2 jam. Aduh, sudah gak tahan. Kepala bilang, gak bisa. Ini 3 jam lagi mesti diserahkan. Jadi tubuh ikut kepala atau ya udah kamu kerja sini, aku tidur sendiri. Gak lucu dong tubuh begitu, tubuh apaan? Jadi walaupun tubuh capek, ikut tidak kemauan kepala? Ikut, saudara. Inilah hukum Efesus 5 dalam keharmonisan. Siapa pernah jalan santai, aduh, tulang kering, tahu? Itu ngantam ujung meja yang runcing. Ayo, sakit tidak? Wow, sakitnya wah, nggak tahu bagaimana. Apakah kepala bilang, hei, matamu di mana? Kenapa jalan nggak lihat-lihat? Mungkin nggak? Ayo cepat jawab, mungkin tidak? Oh, mungkin. Sebab banyak suami memarahi istrinya kalau istri lagi salah. Ayo bertobat itu suami-suami suka marahi istri. Jadi kalau istri kita salah, yang salah tetap kepala. Betul? Maka itu bagi anak lagi. Kalau saya konseling pernikahan, yang calon pengantin lagi, saya akan cecer pertanyaan-pertanyaan berat-berat sampai mikir kawin atau tidak. Ayo. Sebab jadi kepala itu berat, saudara. Jadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Katakan amin. Kenapa? Presiden bisa pensiun, suami nggak bisa pensiun kalau nggak mati. Ingat itu baik-baik. Maka itu jadi suami itu berat. Begini, ini kembali pada kepala dengan tubuh. Saya minta saudara jawab nanti pertanyaan saya. Ada pasien datang ke dokter, sakit, ceritakan. Sakitnya begini dok. Dokter periksa diagnosa dari luar, nggak ketahuan. Lalu dokter biasa suruh apa? Periksa apa? Ayo, kalau sudah dari luar nggak kelihatan, suruh periksa apa? Darah, periksa kencing, periksa kotoran. Betul? Kalau laboratorium, periksa, hasil dibawa ke dokter. Wah, tidak ada apa-apa, tapi sakit. Ada langkah berikut ketiga, foto. Betul? Foto. Semuanya difoto. Bawa lagi, hasil foto baik, tidak apa-apa. Ada langkah keempat, endoskopi. Masukkan kamera lewat mulut, diperiksa semuanya. Tidak ada apa-apa juga. Kalau seluruh tubuh sudah diperiksa, tidak ada penyakitnya, tapi sakit. Siapa tahu, langkah terakhir dokter bilang apa? CT scan, MRI, betul nggak?
Pasti otaknya ada apa-apa ini. Nah, siapa itu otaknya? Suaminya lagi. Saudara, jadi Alkitab itu luar biasa. Ketika rumah tangga bermasalah, surga tidak tanya mana mertuanya ini. Nggak ada tanya mertuanya, nggak ada urusan. Tuhan tanya mana kepalanya ini, mana kepalanya. Suami-suami, kalau saudara baca Mazmur 128, cuma 6 ayat saja, nggak banyak. Di situ kita melihat di tangan suami berkat atas keluarga, di tangan suami berkat kebahagiaan atas rumah tangga. Nah, di sini istri bebas. Ya, istri bebas karena semua tergantung kepalanya bagaimana. Maka itu kalau konseling jemaat, rumah tangga ada apa-apa, sesalah-salahnya tubuh, tetap kepala lebih salah duluan. Siapa pernah kenal nama penyakit Parkinson? Kalau bahasa Jawanya dulu buyutan, karena nggak mau tunduk pada saraf pusat. Nah, itu istilahnya. Kalau ada istri nggak mau tunduk pada saraf pusat, itu namanya keluarga Parkinson. Istrinya maunya sendiri terus. Biasanya seringkali tangan yang goyang terus saja. Nah, saya pakai istilah, ada istri tangannya goyang, hobi belanja, ngeluarin duit terus, nggak pernah tunduk pada kepalanya. Bertobat, rumah tangga jadi rusak. Maka itu penting kerjasama yang baik antara kepala dengan tubuh. Tubuh boleh usul, tapi kepala memutuskan. Ingat rusaknya dunia, karena 2 keluarga pertama di dunia yang kepalanya tidak berfungsi baik. Keluarga siapa itu? Adam dan Abraham. 2 keluarga kok Adam dan Hawa? Bukan. Coba lihat ini. Atau gini, saya minta semua baca Kejadian 3:17. 3 bulan sebelum saya menikah, saya beri istri saya ayat itu. Saya bilang, kamu baca dulu, renungkan ayat ini. Maka itu dia tahu hukum ini. Udah? Kejadian 3:17. 1, 2, 3. Ya, firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan apa? Perkataan siapa? Istrimu, dan memakan maka terkutuklah tanah karena engkau. Stop dulu. Saya ngeri dengan ayat itu, saudara. Jangan nonton ya sinetron kurang ajar itu, suami-suami takut istri. Itu jelek sekali itu sinetron. Saya nggak suka barang itu. Suami-suami takut istri, apaan itu? Tapi banyak di dunia suami-suami takut istri. Nah, ayat itu saudara perhatikan baik-baik. Tanah itu terkutuk bukan karena dikutuk, tapi karena suami tidak berdaya di tangan istri. Ngeri sekali. Istri boleh usul, boleh memberi nasihat, silakan, tapi tetap keputusan di tangan suami. Tolong ya rekan-rekan, semua pengusaha maupun hamba Tuhan, sudah lebih dari 30 tahun saya pakai ayat ini untuk menolong laki-laki gagal dalam hidup. Baik dia seorang pengusaha, dia seorang profesional, dia dokter, dia karya pengacara, dia dosen, dia pendeta. Pokoknya kalau ada suami yang tanah ladang hidupnya terkutuk, tidak menghasilkan apa-apa, sekolahnya tinggi, modalnya besar, pelayanannya tadinya hebat, pasti istrinya yang mengatur di rumah. Lihat aja. Jadi saya sudah punya seperti dokter. Kalau gejalanya ini, oh pasti karena ini. Itu sudah jelas. Jadi kalau saudara ketemu suami-suami gagal, ajak ngomong pelan-pelan. Bagaimana hubungan saudara dengan istri? Istri itu bagaimana? Karena begitu seorang suami tunduk pada istri dan berkata selalu ya pada istri, tanah langsung terkutuk, saudara. Nggak main-main hukum itu kalau dilanggar. Apa susahnya Adam waktu istrinya datang bawa buah itu ngomong begini, entah manggil ma atau yang atau apa, nggak tahu lah. Bukan ini yang disuruh Tuhan makan, yang lain, yang ini nggak boleh. Jujur, sulit nggak Adam ngomong seperti itu? Tidak. Lalu Adam ambil dan dia buah itu. Kira-kira dunia lain nggak ceritanya dari sekarang? Ayo cepat jawab.
Nah, itu gara-gara suami gak takut Tuhan, tapi takut istri. Keluarga kedua, keluarga Abraham. Sarah sadar dia sudah menopause. Dia juga sadar suaminya hampir impoten. Sudah tua Abraham. Nah, sebelum mati total, istilahnya begitu, dia usul, "Pak, ada babu nganggur di situ." Aduh Abraham, kenapa kamu ini? Kalau Abraham ngomong, firman Yahweh mengatakan, kamu yang melahirkan anak, bukan perempuan itu. Maka dunia gak sekacau sekarang ini. Lihat dua anak itu berantem sampai hari ini gak selesai-selesai. Gara-gara suami mendengar nasihat istri. Kesimpulannya apa? Dari dua suami ini tadi, dengarkan laki-laki, ternyata makhluk paling rakus sedunia itu laki-laki. Kalau ada orang Jawa bilang geragas, atau kata geragas, itu laki-laki. Buah yang begitu banyak di taman itu belum pernah dinikmati semua. Satu dilarang dimakan sekali, istri satu makan seumur hidup gak habis, tambah lagi satu mau. Dengar saudara, hukum ini, kalau kita kepala suami, jadilah kepala yang benar. Pertanyaan berikut, kenapa ada suami gak bisa dihormati istri? Nanti baca di rumah karena waktu. 1 Korintus 11 ayat 3. Tuhan menyatakan ada 3 kepala. Padahal masih ingat, kepala istri adalah siapa? Suami. Kepalanya suami adalah siapa? Tuhan Yesus. Kepalanya Tuhan Yesus adalah siapa? Bapa di surga. Nah, inilah 3 kepala yang ada di alam semesta. Bapa, Tuhan Yesus, suami. Kalau suami tidak pernah hormat kepada kepalanya, maka tubuhnya nggak akan pernah hormat kepada kepala. Suami yang tidak takut akan Tuhan, maka tubuhnya pun nggak akan takut kepada kepalanya. Tapi sebaliknya, saya pakai hierarki pemerintahan Indonesia. Kalau ada lurah ditekan oleh camat, lurah nggak usah bingung, laporkan ke kepalanya camat, bupati. Betul? Bupati nggak dihargai, nanti bupati langsung lewat ke gubernur. Nah, seperti itu istri yang tertekan oleh suami, tenang, laporkan kepada kepalanya kepalamu. Siapa dia? Loh, siapa kepalanya kepalamu? Para istri? Yesus. Laporkan, nanti Yesus ketok suamimu. Lihat aja. Dan saya pakai istilah Nabal, saudara. Sungguh, selama saya hidup, saya sudah ketemu 4 suami yang mati mendadak karena menyakiti istri, dan istrinya tetap takut Tuhan. Nabal, masih ingat siapa nama istrinya? Abigail. Abigail itu gambar istri yang sangat sempurna. Begitu bebalnya kurang ajaran Nabal, dia tetap tunduk. Karena Nabal tetap gak mau bertobat, Tuhan panggil dia cepat. Ya, maka itu dalam hidup ini istri, jangan takut seganas-ganasnya suami saudari, laporkan kepada kepalanya. Tuhan akan urus nanti suami itu. Maka itu suami-suami kurang ajar, awas. 1 Petrus 3 ayat 7 itu ayat yang paling ditakuti suami. Coba baca yang belum tahu. Kalau suami gak menghormati istrinya, suami gak sayang istrinya, dikatakan Tuhan tidak akan mendengar doanya suami. Istilah saya, ayat itu suami dengar. Kalau suami tidak menghormati dan mengasihi istrinya, hukuman akan datang. Dia seperti ikan hidup dikeluarkan dari air, kelepar begitu. Maka itu istri, tenang. Suamimu mau apa-apa, tenang. Nasihati jemaat, saya punya prinsip, kalau suami gila, istri jangan ikut gila. Kasihan anak-anak ikut 2 orang gila. Lo betul tidak? Kalau suami gila, biar dia gila sendiri. Istri bersuka cita, urusnya anak-anak. Setuju tidak? Loh, iya dong. Mau kalau tidak bagaimana? Tetap berdoa untuk suami supaya Tuhan urus. Bertobat atau mati, dah gitu saja. Nanti baca di rumah 1 perikop, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 3 ayat pertama itu jaminan untuk istri. Sekejam apa suami, kalau istri tetap takut Tuhan, Tuhan akan urus suami itu. Itu jaminannya. Oke, jelas sekarang saudara? Kepala, tubuh, tubuh, kepala. Terus begitu. Kalau kita hidup dalam kebenaran ini, rumah tangga itu pasti aman. Dalam Hakim-Hakim pasal 11,
ada kisah yang sangat indah. Tadi kita sudah baca keluarga siapa tadi? Manoah. Saya mau dengan cepat. Hakim-Hakim pasal 13. Lahirnya Simson. Ayat 3. Tadi saya sudah baca ayat 2. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang kau mandul, tidak beranak, seterusnya. Udah? Ayat yang ke-6. Jadi malaikat datang kepada istri Manoah, ngomong panjang lebar. Ayat 6. Inilah istri yang luar biasa. Kemudian perempuan itu bagaimana? Ayo baca, perempuan itu bagaimana? Datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku abdi, seorang abdi Tuhan yang begini. Ceritakan ya, ayat 8. Lalu siapa? Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus datang pula kepada kami, dan seterusnya. Lihat ini, kalau waktu itu Hawa hidup seperti istri Manoah, ada pengaruh apa saja cerita kepada suaminya,